Selamat malam teman-teman investor semuanya. Balik lagi di channel IKNS Saham dengan saya Iksan Subhan. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang sedang potensial di sini ya. Saya akan mereview saham-saham batubara malam ini. Yang pertama itu ada saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Selanjutnya ada PTBA. Terus ada Indi, Dawid, dan Adro ya. Namun sebelum teman-teman untuk menonton review video malam ini, jadi teman-teman sebaiknya like, subscribe, dan share dulu video ini ke teman-teman yang lain, sebagai kita sama-sama membagi informasi untuk teman-teman investor lain. Semoga teman-teman bisa profit maksimal di sini ya. Oke, langsung saja, nggak usah terlalu berpanjang lebar. Yang pertama saya mau review itu ada ITMG. ITMG sekarang harganya di 12.775. Jadi kalau untuk supportnya udah di 1.575. Jadi untuk supportnya ini sangat dekat, 11.575. Itu ada kisar sekitar 1.000 rupiah ya, nggak sampai, sekitar 700 berapa ini, 1.000 lebih ya, 1.275 rupiah di sini. Itu supportnya dari, artinya itu sekitar 10% lah. Dia sudah naik 10% dari support ya. Dia sudah naik 10% dari support, namun sekarang dia lagi bagus posisinya. Jika teman-teman lihat di sini, harganya sudah di atas EMA 5, EMA 10, EMA 20. Bahkan dia sudah di atas EMA semua. EMA 200-nya di sini, ini EMA 100, EMA 50 juga sudah di bawah. Ini di atas kumpulan EMA, artinya dia sudah di atas EMA rata-rata ya. Sudah di atas kumpulan EMA di sini. Jadi kalau kita tarik garis pun sudah, dia nampak reversal. Hari ini dia di atas tarikan kita, garis yang hijau ini. Jadi dia sudah reversal namanya ini. Jadi target dia yang pertama itu, kalau di sini dia belum ya, tapi ini yang pertama yang terdekat itu ada di 13.000. Resistan kecilnya itu ada di 13.000. Selanjutnya jika dia menembus 13.000, dia akan menuju ke 14.000 ini. Ini dia 14.350. Baru selanjutnya ke 15.000. Ini dia 15.600 ke height-nya ya, ke resistannya. Artinya gini, jika dia masih melewati resistan demi resistan, dia akan menuju ke resistan terkuatnya. Dengan catatan jika dia kuat. Jika dia kuat, dia akan menuju ke resistan yang terkuatnya. Dan terus setelah dia menuju, jika dia sudah di resistan terkuat, anggap saja dia sudah misalnya di resistan terkuat ya. Jadi potensi dia masih tinggi di sini. Kemungkinan dia masih bisa menuju ke 18.000 jika dia sudah break dari resistan ya teman-teman ya. Bukan dalam artian akan ke 18.000 terus, tidak. Dia dalam artian jika misalkan dia berhasil melangkahi resistan demi resistan kecil tadi sampai resistan terkuatnya, dia akan menuju ke 18.000. Begitu juga seterusnya, jika dia berhasil di atas 18.000, bisa jadi dia menuju 20.000. Itu tergantung daripada kekuatan dari ITMG ini sendiri. Jadi kekuatan dari ITMG ini bagaimana? Yang pertama yang jelas itu target kita ke resistan dulu teman-teman. Ke resistan dulu. Kalau soal yang lain, misalnya itu titik stop loss, itu teman-teman boleh pasang di bawah ini. Teman-teman boleh pasang di, nggak usah terlalu jauh-jauh kali. Jadi teman-teman di bawah 12.000 itu udah cut loss saja gitu ya. Udah cut loss saja. Nanti jika teman-teman mau hold itu sahamnya, jika sahamnya itu jauh dengan EMA 20, ini kan di EMA 20 nya di berapa ini tadi?
12.627. Jadi selama harga sahamnya di atas EMA 20 ini, teman-teman jangan terlalu panik. Santai saja, dia berarti masih bisa naik. Nah, cara hold-nya begitu, pantau saja EMA 20-nya kemana. Nah, karena dia lagi sedang break di atas EMA kumpul begini, kekuatannya untuk naik itu sangat tinggi nih. Menurut saya ya, ini menurut saya sangat tinggi potensinya untuk naik. Bisa jadi dia kekuatannya menuju resistan. Namun dengan pasar yang sekarang kita nggak tahu bagaimana diobrak-abriknya psikologis retail, sehingga itu pasar sekarang itu cukup volatil ya. Naik turunnya cepat, kadang udah naik diturunin lagi, naik lagi diturunin lagi, itu memang volatil sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang swing boleh untuk trading untuk sementara karena lagi bagus untuk trading ya. Oke, selanjutnya itu ada PTBA. Kita lihat PTBA sebenarnya sudah saya review di video sebelumnya itu juga. Itu PTBA itu sudah saya review, jika dia berhasil break ke 2680 ini, dia akan menuju ke sini 2820. Jika dia kuat, dia akan menuju ke resistannya di mana di 2900 atau di 3200 ya. Hacknya itu di 3200. Dia kalau dia kuat bakal ke situ. Sedangkan support yang terkuatnya sementara itu, support terkuatnya di sini 2400. Kemarin saya udah review pas di 2400-nya baru naik satu hari doang. Di candle ini saya reviewnya. Nah, di candle ini saya review. Coba kalau teman-teman mau lihat itu coba dilihat di video sebelumnya. Sedangkan yang ini dia pattern yang double topnya itu sudah sempurna terbentuk dan targetnya memang di 2400. Nah, sekarang dengan posisi yang reversal VTBA ini bisa sekarang sudah benar-benar kayak tadi ya. Sama seperti ITMG, dia sudah break dari kumpulan EMA. Kumpulan EMA ini sangat dekat-dekat ya. Ini potensi untuk naik tinggi dari PTBA ini, Bukit Asam. Jadi target pertama itu kalau untuk swing ya, itu di 3200. Selanjutnya kalau dia misalnya bisa break dari situ, bisa break dari resistan yang tadi, resistan 3200 ini, kemana potensi kira-kira? Potensi ini masih potensi ya teman-teman, dia menuju ke 3650. Ini potensi jika dia berhasil breakout dari resistannya. Nah, itu ke arah 3650. Nah, jadi saya hanya mereview teman-teman ya. Dia naik atau tidak itu tergantung dari pasar sekarang. Pasarnya bisa naik nggak? Tapi itulah target yang istilahnya saya menentukan resistan setelah ini. Itu di 3650. Jika resistan ini tembus, dia gini, kalau naik itu saham itu akan menembus resistan. Jadi saya hanya menentukan resistan selanjutnya setelah dia breakout dari resistan terkuat ini. Jadi saya hanya menentukan apakah sampai. Jika dia sudah break ini, walaupun tidak sampai, mungkin dia akan kena doang ujung ekornya, itu turun balik, itu sudah sampai namanya. Karena dia terkena resistan, tak turun lagi, itu biasa. Itu karena terkena resistan, belum kuat jatuh, wajar. Jadi saya hanya menentukan resistan dari Fibo-nya. Dan beginilah kondisi saham Bukit Asam ya. Kalau teman-teman kuat, itu bisa tunggu ke harga 3200 dan 3600. Jadi ini ada beberapa, tapi lebih bagus. Jadi teman-teman kalau mau narik garis itu, yang bagusnya gimana sih? Yang bagusnya gini. Yang kalau memang kita gambar, dia bakalan ketemu dengan kumpulan EMA ini. Ini sangat bagus. Garis-garis yang kita tarik itu, jika kita belum tahu patternnya atau pattern kita belum tahu seperti double top, double bottom, sebenarnya kita harus tahu. Tapi kalau teman-teman belum tahu, itu bagusnya cari saja yang
pattern-pattern yang segitiga begini. Nah, jika dia di atas garis, harganya itu batangnya ya, jangan ekornya saja. Batangnya itu sudah di atas garis yang kita tarik. Itu garisnya tepat di kumpulan-kumpulan EMA itu sangat bagus. Nah, nanti saya akan membuat insight tambahan dari saham PTBA dan ITMG ini. Sekarang kita lanjut dulu. Selanjutnya itu ada apa saja sih? Selainnya ada Adro ya. Adro ini saham batubara, betul. Nah, jadi Adro ini tapi belum semenarik ITMG dan PTBA. Saya kurang tahu kenapa Adro ini naiknya sangat kecil-kecilan ya dibandingkan dengan kalau saham-saham ITMG dan Adro PTBA tadi sudah break dari kumpulan EMA, sedangkan dia masih di bawah EMA 200 di sini. Artinya belum benar-benar bullish ini saham Adro. Dibandingkan dengan saham PTBA itu mending masuk PTBA atau ITMG ya. Karena di sini ada yang tidak biasa, saham-saham batubara itu sangat mengikuti seperti ITMG sampai PTBA tadi itu kan king batubara ya, king of saham blue chip batubara gitu ya. Tapi kalau dari Adro ini tidak mengikuti dari harga mereka. Harga-harga lain itu naik turunnya setengah sampai di 1.300 saja. Habis itu sekarang baru mulai reversal lagi. Sedangkan Adro tidak nih. Adro turunnya dari support naik turun lagi ke support gitu. Baru nih mau menanjak, tapi dia belum ada tanda-tanda dia mau naik gini. Walaupun dia hari ini close-nya 3%, tapi kalau menurut saya belum menarik ya, belum menarik. Karena dia masih satu lagi di bawah EMA 20 masih. Belum cukup menarik, tapi kalau dilihat memang dia sahamnya dekat dengan support. Iya betul. Kalau untuk segi kalau untuk segi risiko itu risikonya masih kecil lah. Kecil sekali karena dia dekat dengan support. Tapi kalau menurut saya kurang menarik di sini kalau Adro ya, saya lihat. Oke, kita lanjut ya. Karena Adro belum bullish, masih di bawah-bawah EMA, kita garis-garis pun belum dapat ini insight-nya ya. Kita lanjut ke Indi. Indi gimana kira-kira? Wah, Indi cukup menarik ya. Kalau dari kita lihat di sini, Indi itu sudah reversal juga ya, betul. Sudah reversal, dia tertahan di EMA 50 kalau nggak salah saya ini. Jadi tertahan di EMA 50. Harganya di EMA 50 ya, di garis ini. Pas di garis ini ya. 1540. Jadi kalau memang dia berhasil break tapi dari segi garis-garis, kita garis-garis ini ya sudah mantap ya, dia sudah reversal. Intinya batas stop loss-nya itu sudah jelas sekali di sini ada di 1430 ya. Target kita dia ke sini dulu, harus break dari 1620 dulu. Jika dia berhasil baru menuju resistan ini di 2000 ya, 2050. Dia menuju ke resistan 2050. Jadi target jika berhasil dia ke resistan terkuat di 2050, dia akan membentuk resistan yang terbaru. Itu di 2485 atau di 2500. Kemungkinan besar ya jika dia berhasil break. Itu tergantung dari pergerakan saham-saham batubara. Yang jelas di sini saya lihat sama seperti yang PTBA, ITMG itu pergerakannya sama-sama ya. Artinya apa? Ketiga saham batubara ini bergeraknya sangat sama dengan pergerakan Indi sama pergerakan dengan ITMG, sama dengan pergerakan PTBA. Namun teman-teman di sini tinggal pilih aja mana yang menurut teman-teman yang paling bagus ya. Kalau satu lagi ada itu perusahaan duit, tapi ini kurang, memang batubara tapi lebih ke konstruksi batubaranya. Bukan sepenuhnya di penjualan batubara ya. Dia nggak ada batubara simpanannya ini. Tapi lebih ke konstruksi ya.
Ini Doit sudah saya review juga kemarin, tapi dia belum bisa break dari EMA 50 ya. Dia belum bisa break dari EMA 50, sedangkan dia masih di bawah. Masih baru reversal kecil. Potensinya kalau masih dekat support lah istilahnya. Kalau dia titik hard loss-nya di 314, kalau dia di bawah 314 di 212 itu boleh di cut loss dulu atau stop loss dulu. Sudah tidak sesuai dengan plan yang kita inginkan. Jadi target yang pertama dari Doit ini ke 346. 346, jika dia sanggup break di atas itu, dia akan menuju ke 420. Yang resistan yang terkuat kemarin. Jadi 460 ya, resistan yang terkuatnya. Di 460, terus selanjutnya jika dia berhasil break juga di situ, itu semakin menarik. Karena dia bisa menuju ke resistan yang dia akan membuat resistan terbaru di 600-an. Di 600-an. Kalau misalkan dia sanggup break dari resistan terkuat 466, dia akan menuju ke 600. Dan ini kalau dari Doit, walaupun dia bukan perusahaan yang batubara, namun dia konstruksi batubara, dia sangat mengikuti harga pergerakan dari batubara. Jadi teman-teman bisa lihat kalau batubara naik, Doit ini ikut naik dia. Itu sangat berpengaruh di sini dibandingkan dengan Adro. Ini lebih mengikuti saham Doit ini. Dia lebih mengikuti harga batubara walaupun dia bukan penyedia batubara. Istilahnya walaupun dia konstruksi, dia lebih mengikuti saham batubara. Jadi begitu untuk harga stop lossnya itu di dekat-dekat aja gitu teman-teman ya. Udah saya review tadi cara stop lossnya, dan supportnya masih deket-deketan juga. Ini support terkuatnya itu dekat-dekat. Kalau ini di 274 ya, 280. Jadi bagaimana selanjutnya kita lihat ini indikator yang pendukung untuk saham-saham ini. Bagaimanakah indikatornya kalau menurut, apakah dia sudah golden cross dari MACD-nya? Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dulu satu-satu. Kita pasang MACD. Oke, sudah kita pasang dari sini. Kalau dari Doit itu dia sudah golden cross di daily itu dari 9 Februari ya, dari seminggu yang lalu dia sudah golden cross dari di MACD, sedangkan di stokastik RSI itu sudah oversold itu dari tanggal akhir Januari ya, sedangkan sekarang sudah mulai oversold lagi gitu. Dia sudah golden cross juga ini di stokastik RSI. Garis biru sudah menuju ke atas lagi, itu tandanya sudah golden cross. Kalau garis biru sudah menuju ke bawah, itu namanya kalau itu dead cross ya. Dan kalau dilihat dari RSI-nya, itu harganya cukup bagus. Di RSI-nya patokan itu di atas 50, di bawah 90. Jadi kalau RSI ini bagus, MACD masih di atas ya, masih golden cross-nya belum coba untuk dead cross lagi, tidak ada tanda-tanda, tapi lebih ke naik lebih tinggi ya. Di sini nampak sama-sama bagus ya. Ketiga-tiganya nampak bagus ya teman-teman. Kita lihat selanjutnya itu ada ITMG yang pertama tadi. ITMG bagaimana dengan MACD? MACD ini masih di bawah ya. Masih di bawah, tapi dia belum nampak dia mau golden cross, atau nggak bisakah ditarik lagi ke atas ya. Udah mulai nampak ya, dia mau golden cross. Di sini dia mau golden cross, stokastik kayak gitu juga. Dia mau golden cross, stokastik RSI. Dia tanyanya sudah oversold, itu sudah oversold, ini jenuh berjual ya. Jadi udah mulai naik lagi, birunya naik ke atas, garis biru. RSI ini di 50,90 masih bagus ya.
Ini sudah garis birunya mulai di atas garis kuning ya, walaupun dia deket-deket udah berapa seminggu yang lalu dia deket terus, ini mau ke bawah atau ke atas kita nggak tahu, tapi yang jelas ini udah mulai garis birunya ke atas ITMG ya. Tapi dari segi garis-garis MA-nya sudah cakep tadi ya, cuma kita lihat tambahan indikatornya saja ini. Karena indikator tambahan ini cuman hanya untuk sekedar dari segi PTBA, MACD-nya sudah cukup menarik, golden cross. Dari stokastik itu sudah oversold ya. Sudah oversold. Ya, sudah oversold, dia naik tapi di arah atas ya. Di atas. Ya. Dan RSI-nya ini sudah 57 ya, di tengah-tengah ya. Jadi teman-teman di sini kan mau saya bilang, kalau stokastik RSI itu bisa berubah-ubah dalam jangka harian teman-teman. Bahkan MACD ini bisa berubah dalam jangka harian gitu. Artinya apa? Dia bisa golden cross, seminggu golden cross, habis itu jadi dead cross-nya lagi, itu dalam cepat. Makanya kita hanya sebagai pendukung di sini. Yang faktor utama itu lebih ke EMA dengan garis-garis. Jadi sebagai pendukung saja di sini untuk mendukung. Karena kalau saham lagi naik, dia bakal overbought terus ya. Bakal overbought gitu. Jenuh jual, jenuh beli. Tapi koreksi sebentar naik lagi gitu. Karena lagi saham uptrend memang kayak gitu. Dan kalau saham lagi downtrend, oversold bisa jadi walaupun oversold dia turun terus gitu. Sebentar oversold, habis itu turun lagi, naik sedikit, turun lagi karena dia gak sanggup. Yang jelas makanya kita bagusnya memakai garis-garis dan EMA tadi. Kalau ini hanya sebagai pendukung saja teman-teman ya. Oke, ada dua lagi. Adro gimana? Adro kalau dari stok MACD cukup menarik juga ya, stokastik juga, RSI juga di sini. Namun saya sudah jelaskan MACD, RSI dan stokastik RSI ini sebagai pendukung saja teman-teman ya. Ini di sini cukup bagus dan harganya masih di support. Kita lanjut ke Indi. Ya. Ya sama ya, Indi sama, hampir sama dari keseluruhan. Indinya itu juga golden cross di MACD dan stokastik RSI-nya juga sudah mau golden cross ke atas gitu ya. Jadi teman-teman, inilah review saham-saham batubara pada malam ini. Jadi buat teman-teman yang mau dukung ini channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita semakin semangat untuk mereview saham-saham yang lagi potensial ya teman-teman. Namun perlu saya tegaskan di sini, untuk berapa bulan ini saya lihat kondisi pasarnya kurang stabil. Jadi kalau teman-teman mau swing itu bagusnya kurang bagus sih untuk sekarang. Jadi mending kalau udah ada profit 5%, 10% atau berapapun profitnya dia sudah di atas target ya teman-teman, mending taking profit dulu gitu. TP dulu. Kenapa? Karena sahamnya kadang naik turun. Naik turunnya itu cepet banget, untuk pemula itu bisa stres ya. Kalau misalkan nggak pernah lihat market kayak gini itu bakalan stres, karena memang agak susah kali ini. Trading saya susah ya. Karena naik sedikit turunnya banyak gitu. Naik sedikit turunnya banyak. Stres memang kalau trading di bulan-bulan 1, 2, 3 ini ya. Tapi semoga di akhir bulan 3 nanti semakin bagus ya teman-teman. Memang begitulah, bulan 1, 2 itu sering begini dia. Tidak terlalu bagus seperti bulan-bulan yang lain. Dia sedang menunggu laporan keuangan, nanti setelah keluar laporan keuangan baru mungkin akan stabil lagi. Jadi beginilah teman-teman ya review video malam ini di saham batubara. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe video ini. Bye bye teman-teman semuanya.